sendirian masaknya? Mama mana tante? Lagi besuk Eri di rumah sakit. Mama besuk Eri sendirian? Iya. Aduh, kok nggak bilang sama Vina ya? Tante rasa mamamu ingin supaya kamu punya waktu untuk bicara sama Roni. Maksud tante? Ya, karena semenjak kita datang ke sini, rasanya kita jarang bicara, Vin. Dan tante lihat kayaknya kamu lagi sibuk ngurusin Eri di rumah sakit. Jadi tante juga keberatan kalau... Jangan salah paham. Tante bukannya keberatan, Vin. Cuma kamu juga harus memikirkan perasaan Roni. Coba kalau tiba-tiba kekasih kamu lebih memperhatikan orang lain daripada kamu. Tante ngomong begini bukan karena Roni anak tante loh ya. Maksud tante, kalau memang kamu belum siap untuk memulai persiapan pernikahan, gak apa-apa, Vin. Asal kamu ngomong sama Roni. Jadi Roni tuh gak punya pikiran macem-macem. Maksud tante? Ya, melihat keakraban kamu sama Eri selama ini bukan gak mungkin kan kalau ada rasa cemburu di hati Roni. Eri. Tante. Vina nggak apa-apa kan, Tan? Dia baik-baik aja. Syukur kamu udah sadar. Tante panggil dokter dulu ya. Percuma, Mama. Semua orang sibuk ngurusin Eri. Mama lihat aja dari pagi. Tante Sinta udah pergi ke rumah sakit buat nengok si Eri. Itu kan wajar, Ron. Mungkin aja Tante Sinta ngerasa bertanggung jawab sama Eri. Eri terluka itu kan karena mencoba menolong Vina. Iya. Tapi Mama juga mesti ingat. Vina itu dirampok kan karena mereka pergi sampai malam. Kami pergi sampai malam karena beliin kamu ini. Saya nggak tahu apa-apa di Surabaya. Mama saya juga sibuk di butiknya. Jadi saat itu cuman Eri satu-satunya yang bisa nganter saya waktu itu. Vin, bukan maksud Roni menyalahkan kamu. Ron, sana. Ngomong sama Vina. Kayaknya dia tersinggung sama ucapan kamu. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk saya. Pertama, Susan sudah bebas dan bisa pulang ke rumah. Dan kedua, Seri rukun kembali dengan Edo. Dan Bung Tommy, saya mengucapkan terima kasih perhatian Bung terhadap Susan. Saya rasa apa yang saya berikan hari ini nggak sebanding dengan pengorbanan Susan selama ini, Om. Marilah kita rayakan pesta yang sangat sederhana ini. Silakan, silakan Pak. Masih. Silakan Bu. Vina tadi telepon, Pak. Dia bilang Eri udah siuman. Alhamdulillah. Kalau begitu kita bisa langsung tanya Eri, apa kita boleh langsung besuk dia? Ya pastilah, Pak. Ma, Pa, lihat siapa yang datang. Selamat siang, Pak, Ma. Edo, apa kabar? Ayo silakan duduk.
Mama barusan dapat kabar dari Surabaya. Eri udah siuman. Iya? Loh, emangnya Eri sakit? Iya, tapi sudah nggak apa-apa. Dia ada di Surabaya sekarang. Kebetulan saya ada rencana pergi ke Surabaya untuk nyelesain kasus yang sedang saya hadapin. Kalau Shirley mau ikut, bisa sekalian jenguk si Eri. Silakan. Bung Tommy, terima kasih. Tadi kita telah ditraktir. Ya, biasa aja Om. Tom, kamu ada apa sih? Kamu ngomong dong, Tom. Apa perlu saya tinggalkan supaya kalian berdua bisa bicara lebih santai? Jangan Om, jangan. Saya justru perlu Om di sini sekarang. Sebenarnya tadi saya mau bicara langsung di restoran, cuma saya masih ragu-ragu. Saya rasa sekarang waktu yang paling tepat. Saya udah ngobrol dengan Susan, dan kita udah bikin kesepakatan. Saya ingin melamar Susan. Melamar? Kenapa tidak mengucapkan waktu di restoran tadi? Jadi saya dan Susan kebahagiaan lebih lengkap lagi. Papa nggak keberatan? Kenapa masih keberatan? Kapan? Ya, kita maunya sih makin cepat makin bagus, Om. Oh, kita cari bulan baik ya. Silakan minum. Terima kasih ya, Pak. Maafin saya Bangga. Kalau saya nggak sakit kan pernikahan Vina sama Roni nggak tertunda. Eri, yang harusnya minta maaf itu Tante. Karena Vina kamu harus ngalamin semua ini. Dan kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, Tante akan merasa bersalah sekali, Ri. Vina mana Tante? Vina ada di rumah, lagi temenin Roni sama mamanya. Begitu mereka dengar kamu sama Vina dirampok, mereka langsung datang ke Surabaya. Jadi mereka ada di rumah Tante? Iya. Vina juga udah telepon orang tua kamu. Tapi anehnya kok mereka belum datang jenguk kamu, Ri. Bis mereka sibuk Tante? Iya. Sesibuk-sibuknya mereka masa nengokin anaknya aja nggak bisa, nggak ada waktu. Kan saya udah nggak apa-apa. Lagian ada Tante yang nemenin saya di sini kan. Itu tandanya Mama sama Papa percaya sama Tante. Tante kok ngerasa ada yang aneh. Tante kan belum kenal sama mereka. Kapan kamu mau kenalin Tante sama mereka, Ri? Nanti pas pesta pernikahan Vina sama Roni, saya kenalin Tante sama mereka ya. Halo? Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Saudari Shirley? Saya sendiri ada perkembangan baru, Pak Sultan? Begini, Su Shirley, saya dapat informasi dari Surabaya
bahwa Sony dan teman perempuannya sudah ditemukan. Alhamdulillah. Sekarang di mana mereka? Sekarang ditahan di kantor polisi dan polisi juga sedang minta keterangan. Ya, polisi sedang melacak di mana kemungkinan uang hasil penipuan itu disimpan. Bagus, bagus. Anda sebaiknya segera datang ke Surabaya dengan suami Anda karena polisi pasti memerlukan keterangan Anda. Baik, Pak Sultan. Terima kasih banyak ya, Pak Sultan. Semoga sukses ya. Ya, selamat malam. Malam. Ma, kayaknya Sherly pengen ke Surabaya deh ikut Edo. Pengen sekalian jengukin Eri. Papa juga tadi sudah telepon Eri di rumah sakit. Dia tidak keberatan kalau kamu datang membesuk. Hanya waktunya diatur supaya tidak berbarengan dengan Tante Sinta. Kenapa mesti takut? Sinta nggak akan kenalin Sherly kok, Pak. Itu kan udah lama sekali kejadiannya. Buktinya Sinta juga nggak kenalin Eri. Mama betul. Eri hanya khawatir. Selama ini kan rencananya berjalan dengan lancar. Cuma menjaga kemungkinan. Iya, Pak. Pokoknya bagaimanapun, Mama senang kamu bisa baikan lagi sama Edo. Mama ngerti, Ser. Memang sulit untuk ngilangin sakit hati kita atas orang yang telah mengkhianati kita. Tapi kan manusia nggak luput dari kesalahan. Nggak ada salahnya kita maafin dia. Mamamu memang benar. Dan kalau Papa lihat, Edo sudah menyadari kehilafannya dan sudah mendapat hukuman. Udahlah, Pak. Sherly nggak pengen ngomongin Edo sekarang. Sherly cuma pengen jengukin Eri. Karena kan kesian dia selama ini nggak ada yang jengukin siapa-siapa, Pak. Kenapa, Pak? Iya, Sherly dan Edo sudah berangkat tadi pagi. Tadi pagi? Aduh, Papa, kok berangkatnya cepet banget sih, Pak? Loh, kamu bilang kamu nggak apa-apa dibesuk sama Sherly? Ya, saya nggak keberatan. Tapi kan saya harus ngatur dulu dong supaya Tante Sinta nggak ketemu sama Sherly. Saya nggak mau kalau Tante Sinta jadi curiga. Kalau Tante Sinta masih ingat sama Sherly gimana? Ya, jadi sekarang dia mana? Ya udah, Papa tahu nggak mereka nginepnya di mana? Wah, Papa kurang tahu, Ri. Penipu! Gue sabar dulu. Gimana, Pak? Untuk informasi selanjutnya, saya akan menghubungi pengacara Ibu. Eri, Er. Er. Permisi Mbak, saya mau nanyain pasien yang ada di kamar 407. Kamarnya kosong, ada pemindahan atau enggak? Sebentar saya cek dulu ya. Maaf Mbak, hari ini tidak ada pemindahan pasien. Tapi kamarnya kosong Mbak. Sebentar saya lihat dulu. Kemana Eri ya? 100 orang. Banyak sekali, Pak. Untuk apa, Pak? Saya perlu 100 orang untuk datang jadi tamu di pesta konglomerat. Mau buat film, Pak? Saya bukan produser.
Lantas untuk apa Bapak perlu 100 figuran, Pak? Untuk pesta pernikahan adik saya. Sar, berapa kamu bayar pengacara itu? Loh, kamu keluar dari mana? Ya tahu dong. Saya nggak tahu. Saya telah banyak berbuat salah sama kamu. Sebagai seorang suami, saya bisa dikatakan suami yang nggak tanggung jawab. Udah deh, apaan sih ngomongnya kayak gitu ah? Kamu itu benar-benar baik, Ser. Kamu berani korbankan uang untuk biaya pengobatan kamu demi bayar pengacara saya. Udah, jangan ngomong kayak gitu. Saya udah lama maafin kamu. Bener. Bener. Apa tuh? Ini sebagai hidup baru kita. Kamu sudah ketemu Eri, Ser? Belum, Pak. Rencananya tadi siang, tapi tadi siang kita pergi ke kantor polisi dulu, jadi ya belum sempat. Mungkin nanti sore, Pak. Oh, syukurlah kalau begitu. Soalnya Eri bilang, dia jangan dibesuk dulu. Eri khawatir Tante Sinta akan curiga. Dan akhirnya tahu siapa keluarga kita. Tapi Eri nggak apa-apa, Pak? Oh, dia nggak apa-apa. Barusan Papa telepon dia, tapi teleponnya nggak ada yang angkat tuh. Oh, iya deh. Aduh, kemana ya si Eri ya? Udah malam begini kok belum pulang? Saya udah cek ke rumah sakit, tapi Eri nggak ada di sana. Eri. Dia bikin semua orang khawatir. Untuk apa sih dia pakai kabur segala dari rumah sakit? Saya kabur dari rumah sakit untuk melanjutkan persiapan pernikahan Vina dan Roni. Tante. Eri, kamu kemana aja sih? Kamu bikin kita semua tuh panik. Saya nggak apa-apa, Pak. Buktinya saya bisa jalan. Ya, walaupun masih pelan. Eri, Ron. makasih banyak ya. Gue bangga banget punya teman kayak lo. Sama-sama, Roni. Kamu tuh kan belum sembuh bener, Ri. Dokter juga bilang kamu tuh masih harus istirahat 2-3 hari lagi. Kamu kok malah kabur? Kalau saya kelamaan di rumah sakit, siapa yang mengurus pesta pernikahan Roni sama Vina, Tante? Bisa tertunda lagi dong. Ri, sekali lagi, gue bangga punya teman kayak lo. Aduh, Ma. Jangan bengong lagi dong. Ayo, udah waktunya kita berangkat ke bandara nih. Ayo. Mama khawatir, Pak. Mama khawatir Sinta masih benci dan dendam sama kita. Ma, yang penting kita sudah berusaha semampu kita. Dan Eri pun sudah banyak berkorban untuk menebus kesalahannya. Mama nggak bisa ngebayangin apa yang akan terjadi di pesta pernikahan itu nanti, Pak. Seharusnya Eri mengakui siapa dirinya sebelum pernikahan itu.
Justru Eri ingin pernikahan Vina selesai dulu, Ma. Baru setelah itu diceritakan semuanya pada Sinta. Ya paling tidak Eri sudah berusaha untuk membahagiakan Sinta dan anaknya. Semuanya kita pasrahkan saja pada Tuhan. Semoga apa yang diharapkan oleh Eri berjalan sesuai dengan rencana. Ayo, Ma, kita berangkat. Jody, bawa ke rumah sakit. Sudah kembali kan? Kamu kan? Eri, bisa tolong ambilin air minum? Ada. Ma, Mama kenapa? Nggak ada apa-apa, sayang. Nggak ada apa-apa, sayang. Benar? Iya. Eri, usir kedua orang ini dari ruangan ini. Tante tidak pernah merasa mengundang mereka. Sekarang juga, suruh mereka keluar. Tapi kan Tante yang minta untuk saya ngundang orang tua saya datang ke sini. Ini orang tua kamu? Iya, mereka orang tua saya. Mama? Kamu kenapa, Vin? Udahlah, Ron. Kita cepat-cepat aja pulang ke Jakarta.
Ada apa sih, Vin? Gimana perasaan kamu kalau kamu dibohongin sama orang tua kamu sendiri? Dari kecil sampai saya sudah besar segini, itu sudah lama banget. Saya hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh mama saya sendiri. Mama kamu bohong apa sih? Ron. Mama saya cuma tukang jahit. Mama saya cuma tukang jahit biasa. Dia bohong soal bisnisnya, dia bohong soal pabrik dan garmennya, semua itu bohong. Semua itu bohong. Ya udah lama sekali. Sayang, kalau cuma tukang jahit, nggak mungkin mama kamu punya rumah sebesar ini. Kamu nggak ngerti, Ron. Ini semua karena Eri. Eri yang membantu mama saya mewujudkan semua ini jadi kenyataan. Jadi ini semua karena Eri. Kamu tahu sayang, saya nggak peduli dengan semua itu. Saya yakin, pasti semua orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Dan kamu mesti tahu kenapa mama kamu bersandiwara. Mungkin karena mama kamu pengen kamu tampil sebagai mahasiswi di kampus kamu. Mama kamu nggak pengen kamu minder, kamu malu. Dan yang pasti, mama kamu nggak kepengen pikiran kamu keganggu karena mikirin kemiskinannya mama. Coba kamu ambil segi positifnya. Kenapa mama kamu ngebohongin kamu? Pasti itu semua kan demi kebaikan kamu. Iya kan? Iya kan sayang? Dan kamu mesti tahu, semiskin apapun kamu, apa adanya kamu, saya tetap sayang sama kamu. Cinta saya nggak akan berubah untuk kamu. Saya minta maaf. Saya terpaksa berbohong untuk kebahagiaan Tante dan Vina. Karena saya merasa saya telah merampas kebahagiaan Tante dan Vina sejak Eka meninggal. Maafkan saya juga keluarga saya, Eri. Ri, Saya udah siap, Ma. Lah. kamu udah pamitan sama Tante Sinta sama Vina? Saya yakin banget dia masih marah sama saya. Kamu sudah berhasil membantu keluarga mereka. Yang penting sekarang ini, perasaan kamu sudah lega kan? Si Sherly sama si Edo udah siap. Oh, mereka sudah berangkat dengan penerbangan yang pagi, Ri. Selamat datang di Pondok Mertua Indah. Jadi bagaimana pestanya? Meriah? Meriah banget, Edo. Papa. Ayo, masuk. Edo. Papa bahagia sekali. Kalian berdua bisa rukun kembali. Tapi kamu harus berjanji, ya? Harus bisa menjaga istrimu. Saya bersumpah demi Tuhan, Pak. Saya akan jaga Sherly dan nggak akan meninggalkan dia lagi.
Ron, saya mau pamitan nih, Ron. Lo di mana, Rik? Kok pergi nggak bilang sih? Saya masih di Hotel Victoria di Jalan Tunjungan. Nanti malam saya sama orang tua saya balik ke Jakarta. Tolong ya titipin salam buat Tante Sinta sama Vina. Tapi, Rik. Sampai ketemu di Jakarta, Ron ya. Halo? Halo? Siapa, Ron? Dari Eri, Ma. Di mana dia? Di hotel sama keluarganya. Apa? Dia mau pulang ke Jakarta katanya. Kamu tahu alamat mereka? Tahu? Eri mana, Pak? Lagi ngurus bil di bawah. Nah itu. Dari mama yang buka. Sinta? Baik, Sin. Eri, kamu kok jahat sekali sih? Kamu tiba-tiba pergi tanpa saya sempat mengucapkan terima kasih banyak. Kamu udah ngelakuin banyak sekali untuk saya, untuk mama saya. Vina, tadi dia udah telepon untuk minta izin. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Sorry, saya lupa. Kamu marah sama saya? Marah? Marah buat apa? Hah? Karena saya penyebab kematian Eka, kakak kamu. Walaupun cuma kecelakaan. Eri, itu masa lalu. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Saya sudah memaafkan kamu. Dan itu cuma kecelakaan. Iya, tapi mama kamu marah sama saya. Iya, mama saya memang marah. Tapi mama saya tuh marah karena kaget dan merasa dibohongin. Cuman itu aja. Iya, Kak. Begitu Eri tahu Vina adiknya Eka. Dan dia tahu bagaimana kehidupan kamu. Dia tersiksa. Dan dia trauma atas tuduhan kamu bahwa dialah penyebab kematian Eka. Saya minta maaf. Saya benar-benar nyesel. Saya nggak pernah punya pikiran bahwa sikap saya yang begitu ego bisa berakibat buruk sama Eri. Terus terang, saya udah lama ngelupain masalah ini. Tapi Eri terus ngerasa bersalah, Sin. Makanya untuk menebus dosa dia bantu kamu sama Vina. Sebetulnya saya cuma shock ya, nih. Saya nggak sangka kalau Eri anaknya Mas Darta dan Yani. Kalau sejak awal kamu tahu Eri anak kami, bagaimana sikap kamu? Saya udah bilang, saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Kita putus hubungan, kita nggak berkomunikasi karena saya pindah ke kota lain. Jadi bener ya, di antara kita udah nggak dendam lagi. Saya udah nggak dendam dan saya udah nggak marah. Dan saya merasa sangat berhutang budi sama Eri, sama kamu, Yani, sama Mas Darta juga. Kamu yakin mama kamu nggak marah dan benci saya?
Kalau mama saya marah dan benci sama kamu, berarti saya juga harus marah dan benci sama mama saya dong. Maksud kamu? Kan sama aja, Er. Kamu berbohong demi kebaikan saya dan mama saya. Mama saya berbohong juga demi kebahagiaan saya, kan? Gue juga minta maaf, Eri. Karena kebaikan lo, gue jadi cemburu. Satu lagi, Er. Kamu udah berbuat banyak buat saya. Jadi, mama nggak sepatutnya menyimpan dendam. Ya kan? Loh, baru menyusul bawah. Tante. Tante Sinta sudah banyak cerita sama Papa dan Mama. Maafin Tante, Ri. Maafin sikap Tante selama ini. Dan sikap Tante yang semalam sama kamu. Saya yang harusnya minta maaf, Tante. Saya udah banyak bohong, Tante. Enggak. Kamu gak salah apa-apa. Kamu bohong untuk kebaikan. Kalau kamu terus terang dari dulu, belum tentu semuanya seperti ini. Dan kamu datang pada saat yang tepat, Ri. Kamu seperti dewa penolong. Tante mengharap kamu bisa menggantikan Eka. Untuk menjadi anak Tante selamanya. Kamu mau kan? Iya, mau. Eri, sekarang dan selanjutnya kamu nggak perlu merasa bersalah lagi. Karena Tante Sinta sudah memaafkan suaminya. Terima kasih, Tante. Sama-sama. Oh ya, sebelum kita kembali ke Jakarta, kita foto dulu. Habis pegang foto. Ada Sapa. Pak, tolong kita difoto ya. Ya, bagaimana caranya, Pak? Caranya begini caranya. Saya setel dulu. Ini sudah saya setel. Ini dipencet ya. Ini pencet. Iya. Oke. Posisi Rina, Roni di tengah. Pengantin di tengah, pengantin. Mundur. Oh iya, Pak ya.